Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Big World yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengidap cerebral palsy yang ingin memiliki kehidupan normal layaknya orang-orang. Bagaimana kisahnya? Mampukah ia mewujudkan mimpinya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dengan seorang pria bernama Lee Chun-yi yang berada di atap apartemen. Ia mengidap kelumpuhan otak sejak lahir. Dari kejauhan terdengar suara wanita parubaya yang memanggil Lee. Wanita itu adalah Chen yang merupakan nenek Lee. Lee tinggal bersama orang tuanya. Namun karena mereka sibuk, akhirnya ibu Lee meminta sang nenek untuk tinggal bersama dan merawat Lee. Tak lama kemudian, telepon berdering. Saat diangkat, ternyata itu dari sebuah sekolah yang meminta Lee melakukan percobaan mengajar minggu depan. Beberapa hari kemudian, sang nenek mengajak Lee bertemu dengan teman-teman neneknya yang tergabung dalam grup musik lansia. Nenek ternyata mengundang mereka semua untuk merayakan ulang tahun Lee yang ke-20. Tatapan risih pun terlihat di mata mereka. Meski dirayakan kecil-kecilan, namun Lee cukup senang. Apalagi ia dibolehkan minum bir oleh neneknya. Lee sebenarnya tak terbiasa minum karena ia gampang mabuk. Sepulang dari acara, ibunya yang mendapati Lee mabuk memarahi sang nenek karena mengizinkan Lee minum. Ibunya terus menyalahkan nenek dengan perkataan yang cukup menyakitkan. Namun sang nenek hanya bisa diam. Saat akan tidur, Lee mengeluarkan sebuah koper dan manekin tengkorak. Ia lalu tidur di dalam koper sambil memeluk manekin itu. Baginya, kebiasaan itu sedikit menenangkan pikiran dan kesedihannya. Esoknya saat sarapan, ibunya memberitahu jadwal yang harus dilakukan selama seharian. Namun setelah orang tua Lee pergi, si nenek malah membawanya ke sekolah yang meminta Lee melakukan percobaan mengajar. Lee sendiri mempunyai mimpi menjadi seorang guru. Ia juga sangat pandai menghafal dan membuat puisi. Namun saat mencoba mengajar, anak-anak di sana malah menertawai dan mengejek kekurangan Lee. Setelahnya, seorang staf mengatakan jika Lee belum bisa mengajar di tempat itu. Pihak sekolah khawatir anak-anak di sana tidak nyaman diajar oleh Lee. Untuk menghiburnya, Lee diajak neneknya makan mie. Namun Lee sebenarnya tak mempermasalahkan keputusan dari pihak sekolah. Saat makan, sang nenek bertemu dengan teman satu grup musiknya bernama Paman Dio. Namun saat disapa, ia malah ketus. Ternyata Paman Dio marah kepada grup musik lansia karena mereka tak mau belanja di toko milik anaknya. Selanjutnya di taman, nenek Lee sedang berdiskusi soal keluarnya Paman Dio dari grup musik lansia. Sementara Lee terlihat sibuk dengan tabletnya. Lalu saat di bis, neneknya meminta Lee menggantikan posisi Paman Dio sebagai pemain drum. Tentu saja Lee menolak karena ia tak pernah bermain drum. Tak lama kemudian datang seorang ibu membawa bayi. Dengan sigap, Lee memberikan tempat duduknya. Namun bis tiba-tiba mengerem hingga membuat Lee terjatuh. Bukannya minta maaf, supir bis malah menyuruh Lee agar tak naik bis dengan kondisi yang merepotkan. Mendengar perkataan sopir bis membuat sang nenek geram hingga keadaan sedikit memanas. Namun Lee mencegah neneknya agar tak memperpanjang masalah. Saat makan malam, ibunya menyuruh agar nantinya Lee masuk universitas disabilitas yang dekat dengan rumah. Mendengar ocehan ibunya membuat Lee tak nafsu makan dan segera beranjak dari meja makan. Nenek lalu menasihati ibu Lee agar jangan terlalu menekan anaknya. Namun ibu Lee malah menyalahkan nenek. Sang nenek pun hanya bisa terdiam. Kemudian, di kamar, Lee mencoba mengirim email pengaduan tentang apa yang ia alami tadi siang. Neneknya pun mendukung apa yang dilakukan Lee sembari mengobati luka di kaki cucu kesayangannya. Setelahnya, sang nenek kembali meminta Lee menggantikan posisi drum sementara. Tapi Lee tetap menolak. Karena neneknya terus memohon,
Akhirnya, Lee tak tega dan mau membantu neneknya untuk beberapa hari dengan syarat sang nenek yang membeli alat musik drum. Esoknya, Lee mulai belajar bermain drum bersama grup musik lansia, namun ia kesulitan karena baru pertama kali bermain drum. Apalagi dengan kondisi fisiknya yang seperti itu. Salah satu anggota bahkan merasa hal ini hanya buang-buang waktu saja. Ia bahkan menyinggung jika mustahil mengajari orang yang cacat mental. Mendengar itu, tentu saja membuat sang nenek tak terima karena cucunya dikatakan sebagai cacat mental. Hingga keributan pun terjadi. Saat Lee belajar bermain drum, tiba-tiba sebuah mainan piring terbang mendarat di depannya. Tak lama kemudian seorang gadis cantik bernama Yaya mengambil mainan yang ia lempar barusan. Sebelum pergi, Yaya meninggalkan sebuah senyuman manis yang membuat Lee langsung jatuh hati. Malamnya, ibu Lee menghampiri Lee yang berada di kamar. Ibunya lalu berkata jika ia dan ayah Lee akan bekerja di luar kota dalam waktu yang cukup lama. Sementara Lee akan dijaga oleh sang nenek. Lee lalu bertanya apakah ia boleh masuk universitas umum jika diterima. Ibunya pun melarangnya karena Lee hanya boleh mendaftar ke universitas disabilitas. Jika Lee bersikeras, maka ibunya tak mau membiayai kuliah Lee. Selanjutnya di taman, saat Lee membantu para anggota lansia yang gaptek dalam memverifikasi identitas secara online, Yaya datang dan di situ mereka mulai mengobrol. Tak lama kemudian, Paman Dio tiba-tiba muncul dengan maksud ingin bergabung kembali. Namun saat mengetahui jika posisinya digantikan oleh Lee, ia malah mengejek jika Lee tak mengetahui permainan drum dan mengajaknya melakukan pertandingan kecil. Yaya lalu menyemangati Lee agar menerima tantangan Paman Dio. Siapa sangka Lee mampu mengimbangi permainan Paman Dio. Selesai pertandingan, Paman Dio mengakui permainan drum Lee. Kemudian saat di toilet, Lee kembali bertemu Yaya. Mereka lalu sedikit berbincang. Disinilah mereka berkenalan dan mengetahui nama masing-masing. Yaya ternyata sering pergi ke taman untuk menemani ibunya yang sudah tua. Awalnya, Yaya mengira jika Lee masih pelajar SMA, namun Lee mengatakan jika ia sudah berumur 20 tahun. Yaya lalu meminta nomor HP Lee, namun Lee tak punya nomor HP karena ibunya melarang Lee menggunakan ponsel. Beberapa hari kemudian saat sedang tidur, Lee bermimpi tentang Yaya. Di mimpinya itu, ia sedang mengejar Yaya. Lee terlihat bisa berlari dan berbicara layaknya orang normal. Namun saat bangun, Lee pun menyadari jika ia harus kembali menjalani kenyataan hidup. Lee ternyata mengalami mimpi basah. Ia segera menutupi celananya saat sang nenek masuk. Namun, nenek sebenarnya tahu dan tak membahas kejadian itu. Kemudian saat sarapan, Lee berkata jika hari ini ia akan mencoba melamar pekerjaan di sebuah kafe. Neneknya mendukung apa yang ingin Lee lakukan. Sang nenek bahkan memberikan sebuah ponsel untuk Lee. Setelah bersiap, Lee segera berangkat. Ia juga melarang neneknya menemani karena ia ingin belajar hidup mandiri. Di jalan, orang-orang menatapnya dengan risih. Namun hal itu tak menyurutkan semangat Lee untuk melamar kerja. Sesampainya di kafe, Lee menyerahkan berkas lamarannya kepada bos kafe. Si bos kafe pun menguji Lee untuk berjalan dari ujung ke ujung. Karena bekerja di kafe membutuhkan stamina yang cukup besar untuk melayani pelanggan. Saat baru setengah perjalanan, si bos kafe memintanya untuk berhenti karena melihat nafas Lee yang mulai terengah. Namun Lee tetap berusaha berjalan sampai ke ujung. Setelahnya ia bahkan membacakan semua menu yang ada di kafe itu. Meski dengan keterbatasan fisik, namun Lee memiliki ingatan tajam yang membuatnya bisa menghafal tulisan dengan cepat. Sementara itu, neneknya ternyata diam-diam mengikuti Lee. Ia khawatir Lee akan bersedih jika lamaran pekerjaannya ditolak. Selesai melamar pekerjaan, neneknya langsung mengajak Lee untuk makan siang. Sang nenek juga menyuruh Lee untuk tak terlalu memikirkan penolakan tadi. Lee lalu bertanya bagaimana caranya membuka rekening.
Awalnya, neneknya bingung dengan pertanyaan Lee. Lalu Lee berkata jika bos kafe memintanya membuat rekening karena gajinya akan dibayarkan melalui transfer. Mendengar itu, neneknya sangat bahagia karena cucunya diterima bekerja. Bagi Lee, memiliki pekerjaan membuat dirinya menjadi lebih bermartabat. Perkataan Lee membuat neneknya terharu sekaligus bangga memiliki cucu seperti Lee. Beberapa hari kemudian, saat selesai latihan, Yaya memberikan tumbuhan runjung sebagai tanda persahabatan. Lee pun tampak senang menerima hadiah itu. Malamnya saat Lee menghias runjung pemberian Yaya, ibunya tiba-tiba menelpon. Sang nenek segera menyuruh Lee untuk pura-pura sedang belajar. Hubungan antara Lee dan Yaya semakin dekat, membuat Lee bersemangat melatih fisiknya dan menjalani aktivitas sehari-hari. Suatu hari, nenek Lee mengajak para anggota lansia untuk makan-makan di rumah, termasuk Yaya yang juga ikut serta. Terlihat Paman Dio yang terus membicarakan teknik bermain drum yang membuat Lee risih. Yaya yang menyadari itu lalu membawa Lee ke kamar untuk menghindari Paman Dio. Di kamar, Yaya heran bagaimana bisa Lee mengoleksi buku sebanyak ini. Lee mengatakan jika orang sepertinya tak memiliki teman hingga membaca menjadi aktivitas yang menyenangkan. Ia bahkan telah membaca seluruh buku koleksinya. Lee kemudian menunjukkan sebuah puisi yang ia buat untuk Yaya. Syair puisi itu berbunyi, "Kau bintang di atas awan dan aku orang aneh yang menyeberangi sungai kesepian." Yaya menanyakan tentang apa lanjutan puisi itu. Lee berkata jika lanjutan puisi itu masih ia simpan di kotaknya. Sementara itu, ibu Lee tiba-tiba pulang tanpa memberitahu, yang membuat sang nenek tak bisa mengelak. Ditambah ia mendapati Lee sedang berduaan dengan Yaya di kamar. Hal itu membuat ibunya marah dan terus-terusan mencecar Lee dengan berbagai pertanyaan, termasuk menanyakan siapa gadis yang tadi bersamanya. Lee yang tak tahan langsung meluapkan keresahannya. Ia mengaku semenjak ibunya pergi, Lee tak pernah belajar. Lee juga mengaku jika ia telah bekerja di sebuah kafe. Bagi Lee, aturan ibunya justru membuatnya terkekang. Lee juga menyalahkan ibunya karena membuat ia terlahir cacat. Setelahnya Lee pergi ke atap untuk menyendiri. Sang nenek menyusulnya dan meminta Lee agar tak diambil hati dengan perkataan ibunya. Lee tiba-tiba bertanya apakah ia boleh mengikuti pembuatan SIM. Neneknya bingung untuk apa Lee memiliki SIM. Lee berkata jika ia terjun dari lantai atap mungkin itu jarak terjauh yang pernah ia tempuh. Candaan Lee membuat neneknya terkejut. Namun siapa sangka, ternyata esok harinya Lee benar-benar mengikuti pembuatan SIM untuk kaum disabilitas. Singkat cerita, saat selesai latihan, sang nenek mendapati kabar jika ibu Lee telah melahirkan putra keduanya. Neneknya lalu mengajak Lee untuk melihat adiknya di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Lee mendekati adiknya, namun adiknya tiba-tiba menangis. Ibunya yang baru keluar dari toilet langsung menjauhkan Lee dan segera menggendong bayinya. Lee yang sakit hati lebih memilih pergi dari sana dengan neneknya. Ia bertanya kenapa neneknya tak memberitahu tentang kehamilan ibunya. Sang nenek takut jika Lee belum siap mengetahui kabar itu. Esoknya Lee meluapkan sakit hatinya dengan kembali mengikuti kursus membuat SIM bagi disabilitas. Ia mengemudi dengan kecepatan tinggi yang membuat neneknya marah-marah karena khawatir. Selanjutnya, karena kinerjanya yang baik di kafe, Lee diizinkan membuat menu baru untuk kafe, dan dia berhasil membuat permen. Pulang kerja, Lee bertemu dengan Yaya di sebuah taman. Di sana, Lee curhat tentang kedua orang tuanya yang selalu mengatur kehidupan Lee. Ditambah, mereka kini telah memiliki anak kedua. Yaya berkata jika orang dewasa bebas melakukan apapun. Namun, Yaya mengingatkan Lee agar jangan jadi orang dewasa yang egois seperti orang tua mereka. Karena tak ingin pulang, Lee mengajak Yaya pergi ke museum rekreasi. Di sana Lee mencoba menggandeng tangan Yaya, namun Yaya ternyata menolak bergandengan tangan. Yaya lalu berkata jika ia mau ke toilet sebentar. Namun setelah agak jauh, Yaya memanggil Lee dan berpamitan pulang. Lee pun sadar jika selama ini kedekatan mereka hanyalah sebatas teman. Lee akhirnya berkeliling museum sendirian dan disinilah Lee membacakan lanjutan puisi untuk Yaya. Setelah penolakan itu, akhirnya Lee pulang ke rumah. Neneknya yang penasaran bertanya bingkisan yang dibawa Lee.
Ternyata, Lee berhasil membuat permen yang akan menjadi menu baru di kafe. Neneknya lalu mencoba permen itu dan rasanya sangat enak. Lee berkata jika ia ingin memberikan permen itu ke ibunya sebagai hadiah. Neneknya menjelaskan jika gula darah ibunya tinggi, yang membuat ibunya tak boleh memakan makanan manis. Lee yang merasa kecewa lalu berusaha memakan semua permen itu, hingga ia tersedak dan tak bisa bernafas. Sekembalinya dari dapur, neneknya terkejut melihat Lee sudah tergeletak. Sang nenek lalu berusaha menyelamatkan Lee. Di saat yang kritis itu, Lee teringat kejadian saat ia kecil, di mana saat ia bersembunyi di koper. Namun bukannya dicari, orang tua Lee malah beranggapan hidup mereka mungkin bisa tenang jika Lee tak kembali. Lee yang mendengar itu sadar jika ia hanyalah beban bagi orang tuanya. Hal itu juga membuat Lee suka tidur menggunakan koper. Setelahnya Lee tersadar di rumah sakit. Di sampingnya ada ibunya yang terus-terusan menangis. Melihat Lee telah sadar, ibunya meminta maaf karena belum bisa menjadi ibu yang baik. Ibunya juga menjelaskan jika ia tak bermaksud menjauhkan Lee dari adiknya di kejadian waktu itu. Lee juga mau memahami betapa lelah dan menderita ibunya selama ini. Suatu malam, Lee kembali bermimpi tentang Yaya. Namun kali ini, Lee berterima kasih karena Yaya telah membuat Lee menjadi pribadi yang lebih baik. Lee yang terbangun kemudian menghampiri neneknya yang sedang duduk sendirian. Lee yang penasaran menanyakan bekas luka yang ada di leher sang nenek. Neneknya bercerita jika luka itu ia dapatkan saat bekerja di luar negeri. Saat itu uang nenek dirampok seseorang, namun nenek melawan karena uang itu ingin nenek berikan kepada ibu Lee. Namun selama ini neneknya tak pernah memberitahu ibu Lee tentang bekas luka itu, karena nenek tak mau anaknya merasa bersalah. Nenek justru merasa bersalah karena telah pergi selama lebih dari 10 tahun demi menghidupi ibu Lee, yang membuat mereka harus kehilangan momen-momen bersama. Lee kemudian bertanya kepada neneknya apakah adiknya mau mempunyai kakak seperti Lee. Namun sang nenek hanya bisa terdiam dan menangis. Berikutnya di rumah, Lee diberitahu jika ia mendapat kiriman sebuah paket. Betapa terkejutnya Lee saat membuka paket itu, yang mana isinya adalah surat pemberitahuan jika Lee diterima di universitas normal. Semenjak itu Lee kembali bersemangat menjalani hari-harinya dari bersih-bersih rumah sampai melatih ototnya. Singkat cerita, Lee serta nenek dan para anggota grup musik lansia sedang bersiap di stasiun untuk tampil di sebuah acara. Tak sengaja Lee melihat Yaya yang nampak gelisah di luar. Namun Lee tak berani menyapa semenjak perasaannya ditolak. Sementara itu di toilet, nenek mendapat telepon dari polisi yang mengabarkan jika ia telah ditipu oleh I.O. yang meminta mereka tampil. Nenek lalu memberitahu para anggota jika penampilan mereka dibatalkan karena penyelenggara telah ditangkap polisi. Tak lama kemudian, nenek kembali mendapatkan telepon. Kali ini, nenek ditelepon oleh Dishub setempat yang menerima laporan pengaduan dari Lee. Mereka ingin mengapresiasi laporan Lee dan memberikannya kompensasi berupa bantuan sembako. Setelahnya Lee diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata terkait tanggapannya dalam acara ini. Lee ternyata tak menyangka jika laporannya berhasil. Awalnya ia berpikir jika para Dishub akan mendebatnya. Di pidatonya, Lee mencurahkan isi hatinya, di mana ia ingin diperlakukan layaknya orang-orang normal. Lee juga sering bertanya kepada nenek dan orang tuanya kenapa kondisinya harus seperti ini. Namun Lee tak pernah mendapatkan jawaban. Lee sadar bahwa orang yang menatapnya dengan tatapan kasihan, takut, bahkan jijik. Namun hanya grup musik lansia lah yang menganggap Lee bagian dari mereka. Singkat cerita, kehidupan Lee telah berubah. Terlihat ibunya begitu bahagia melihat Lee sedang bercanda dengan adiknya. Beberapa hari kemudian nenek mengantar Lee ke sebuah danau. Di sana ia menyebar abu kucingnya. Lee juga berterima kasih kepada nenek karena telah mengajarinya jika pria dewasa sesekali harus berbohong. Kini giliran Lee yang mengajari neneknya jika wanita dewasa sesekali harus jujur. Dan film pun tamat. Seperti itulah kisah seorang pria penderita cerebral palsy yang ingin dianggap normal oleh keluarga dan lingkungannya.
Meski memiliki kelainan, namun hal itu tak menyurutkan semangatnya untuk mengejar mimpi. Justru peraturan dari keluargalah yang membuatnya terkekang. Pelajaran yang dapat diambil adalah siapapun kamu, kamulah yang paling berhak untuk menentukan jalan hidupmu sendiri. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.